Shalom. Selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah di tempat ini. Selamat sore, Pak Pendeta dan Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa, Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami datang ke hadirat-Mu sore ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari buat kami, pribadi lepas pribadi, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih ada kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Semua itu boleh terjadi hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Dan kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang nanti beroleh berkat kekuatan baru lewat firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur sore ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, itu hanya karena kemurahan, hanya kasih dan anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Mari pada saat ini kita akan memberi kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Melewati kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, kita akan datang menyembah Dia. Karena kita hanyalah anak Tuhan, dan hanya karena anugerahnya kita dapat hadir saat ini. Kita akan pujikan satu penyembahan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Mari kita balik berdiri semuanya. Yeah.
kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tanpa Kau berikan buat kami, pasti kami tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan yang Kau berikan. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami sepanjang hari. Terima kasih. Inilah ibadah kami. Inilah pujian kami. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tetap berdiri. Kita akan mengucapkan selamat sore bersalaman kepada semua yang datang. Silakan. Ya. Baiklah, terima kasih. Semua sudah bersalaman satu dengan yang lain. Itu tandanya kasih kita kepada teman seiman kita. Baiklah, kita semuanya adalah saudara seiman. Kita akan pujikan satu pujian. Dalam Tuhan kita bersaudara. Amin.
diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan buat lagi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang aku kesaksian saya berikan untuk Sunarti. Halo, salam. Halo. Selamat sore. Saya akan mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menolong saya. Saya akan mau menyaksikan untuk cucu saya ya. Waktu itu cucu saya ini sakit gigi. Sebelumnya itu hari Rabu sampai hari Kamis itu dia bertahan. Kalau setiap saya pulang kerja bilangnya, gigiku sakit, katanya gitu. Terus saya tunggu karena belum punya dana. Terus akhirnya hari Jumat itu dia datang, saya datang pulang kerja itu, gigi saya sakit, katanya gitu. Saya ini dikasih tahu tetangga, katanya di sebelah sana itu ada yang murah, ternyata tutup. Saya dengan PD-nya, kalau di sebelah itu Mbak Narti jelas nggak kuat karena di situ sekali cabut 700 gitu ya. Tapi saya langsung lari ke ini Hermina dengan PD-nya, saya hanya bawa uang 300. Nanti kalau habis 200 biarlah masih ada sisa, pikiran saya gitu. Singkat cerita, saya datang ke Hermina, saya ke dokternya. Ada orang dari Jakarta itu ya, ada orang dari Jakarta itu duduknya paling ujung. Dia juga mau periksakan anaknya juga. Saya kan nggak kenal sama orang Jakarta itu. Terus ini asistennya dokter ini minta dibilang sama bapak ini, Pak, saya mau minta izinnya karena Faujan Alif ini kesakitan sampai mulai tadi nangis, katanya gitu ya. Terus saya kata, oh iya. Terus akhirnya ya asistennya itu udah datang sama saya. Ini bagaimana Bu, kalau perawatan 500 katanya gitu. Tapi kalau cabut 700. Aduh apa tuh? Nah, nanti Alif, Uti nggak punya uang, ayo kita pulang yuk. Saya bilang gitu ya. Tapi orang ini katanya gini, si Alif ini dirangkul gitu ya. Alif, lanjutkan nanti apa kata tindakan dokter. Ibu nggak usah buka dompet. Seakan-akan saya mau sujud ke kakinya dia. Ibu nggak usah nangis, katanya gitu. Nanti apa kata tindakan dokter, saya yang beresin. Ternyata memang sakit benar. Jadi ini gigi ini yang satu panjang, satunya tumbuh di belakangnya. Puji Tuhan anak ini kok tahan gitu loh ya. Akhirnya saya Tuhan terima kasih. Ternyata saya tidak sendiri, saya tidak selalu, saya didampingi sama Tuhan. Terus saya terima kasih sama bapak ini. Bapak ini rumahnya di mana? Sampai dia menyerahkan anaknya waktunya kontrol waktu dipanggil, malah Alif yang dipanggil dulu. Sudah dibayar, dia disuruh masuk. Terus saya terima kasih, sangat terima kasih sama Tuhan. Juga sama orang ini bilang, Bapak orang mana? Saya nggak kenal Bapak. Saya ini lagi jalan-jalan Bu, karena anak saya lagi sakit. Seharusnya kemarin periksa, kok tiba-tiba sekarang ini datang. Pokoknya Ibu sudah jangan mikir, Pak 700 Pak. Saya rasanya Tuhan itu yang selalu mendampingi saya. Saya bilang gini, Bapak terima kasih ya, semoga Tuhan yang balas bukan saya. Iya Bu, terima kasih. Inilah kesaksian saya.
Sungguh indah kesaksian Bu Sunarti yang menyatakan bahwa mujizat Tuhan ada pada kita semua yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang tidak kita pikirkan, tapi Tuhan sudah sediakan. Seperti Bu Sunarti tidak mampu untuk membayar uang 700, tapi Tuhan sediakan orang di sebelahnya untuk memenuhi keperluan Bu Sunarti. Terima kasih. Dan pada saat ini kita akan duduk diam untuk mendengarkan kita akan pujikan satu pujian kembali. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita semua adalah keluarga Tuhan. Kita anak-anak sungguh-sungguh mencintai Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kami akan berdiri. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Tetap berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan satu penyembahan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar Tuhan, karena firman-Mu pelita bagi kakiku. Amin.
kami semuanya di sini untuk kami menjadi murid-murid-Mu ya Bapa. Urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan, urapan-Mu, Roh-Mu yang selalu memimpin dan menuntun kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore, shalom. Wah, sudah bertemu kembali ya. Ya, yang sudah baca Alkitabnya, ya Alkitabnya sudah dibuka semua. Thank you. Alkitabnya sudah dibuka. Mari kita baca ya. Baca sama-sama ya. Baca sama-sama ya. Ya, karena kita muridnya Tuhan. Ya. Sekarang saya bukan khotbah tapi sama-sama berguru kepada Yesus. Ya, oke. Ayo kita buka di kitab Kejadian. Nah, judulnya aja kitab Kejadian. Hari ini yang ke pasar siapa ya? Loh, semua ke pasar? Ada yang ke pasar? Semua? Semua ke pasar. Nah, hari ini yang masak paling sulit ada nggak? Ayo, siapa yang masak pepes? Pepes sulit tuh. Ada, masak sop? Masak lodeh sama dengan sop, apa lagi? Masak lodeh sama apa? Sama goreng ikan. Ada lagi yang dari sini, masak apa? Sayur asin. Dagingnya apa? Jangan Babi. jangan bayam. Jangan bayam. Ikannya apa? Ikannya tempe goreng. Tempe goreng. Wah, sehat sekali. Saya tanya, begitu Anda ke pasar, Anda beli bahan toh? Siapa yang ngajarin masak? Hah? Nenek. Siapa lagi yang ngajarin masak? Ibu. Ada. Belajar dari YouTube. Sekarang kan ada bumbu jadi. Ada bumbu jadi. Nah, sekarang ada yang instan. Saya tanya, kalau tadi belajar pertanyaan yang umum ya. Telur atau ayam dulu? Ayo, telur apa ayam? Telur. Hah? Telur. Ayam apa telur? Ayam. Mau jawabannya? Ayam dulu. Ayam dulu. Mau jawabannya? Telur. Ya, ayo dibaca di kitab Kejadian. Tuhan itu luar biasa. Ngajarin kita itu dari awal. Oke, di Kejadian 1 ayat yang ke-11. Kelihatan? Ada? Ayo coba dibaca. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Oke, terima kasih. Coba dilihat satu-satu ya. Berarti hari ini kita belajar biologi. Siapa yang tahu biologi? IPA. Siapa yang tahu IPA? Zaman dulu kita IPA. Siapa? Tahu ya IPA ya? IPA ya? Masa bayam itu IPA atau IPS? IPA. Oke, ya. Coba kita baca pelan-pelan ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan apa? Tunas. Bayam. Jadi bayam apa enggak? Enggak. Jadi apa dulu? Tunas. Betul enggak? Tunas, oh? Ayo coba dilihat, baca lagi. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda. Berarti ada proses. Kok bisa ya? Tuhan bisa mikir proses. Tuh ya. Menumbuhkan tunas muda. Koma, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dari tunas keluar tumbuhannya, tumbuhan bayam.
Bukan. Tumbuhan nangka, nangka kan buat obeng. Iya kan? Betul kan? Saya tanya, setelah dia tumbuh, ada bijinya nggak? Kalau nangka bijinya apa? Beton. Beton. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tuhan ini menciptakan apa? Dari tunas tumbuh tumbuhan yang berbiji. Kira-kira kita ingat nggak dulu zamannya awal-awal kita masih muda-mudi, ingat nggak? Ya, ingatnya apa? Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Kita lupa baca sebelumnya bahwa Tuhan itu menciptakan dari proses. Dari proses. Coba kita lihat lagi. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah-buahan yang Berbiji. ada proses lagi. Tadi dari nangka dalamnya ada bijinya, betul kan? Proses. Kok bisa ya? Ada yang berbiji, kemudian ada yang berbuah. Disebutkan apel? Enggak. Disebutkan nangka? Enggak. Disebutkan durian? Enggak. Tapi proses semua tumbuhannya sama. Dari tunas yang dari bawah. Yang dinamakan tunas itu kan sampai muncul keluar akarnya. Ini dia jelaskan. Kemudian yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada apa? Tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian dan jadilah demikian. Loh, Tuhan berarti tidak menciptakan bayam, duren, nongko, enggak. Tapi Tuhan ini berfirman, prosesnya itu ada. Makanya kalau saya nanam pohon di tanah atau di sungai? Tanah. Di tanah. Betul kan? Di tanah. Jadi tanah itu Tuhan menciptakan suatu proses. Bisa? Saya coba ya di ayat 1 kita coba, bener enggak sih Tuhan itu nyiptain seperti itu? Ya kan? Bener enggak Tuhan itu ada? Nanti akan dijawab sendiri di situ. Terus iman itu apa? Saya dengar iman tadi luar biasa, tetapi sebenarnya itu adalah proses. Ya, kemudian kita baca yang berikutnya. Saya bacakan yang ayat ke-12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Proses itu terjadi supaya tanah yang diciptakan ini bisa ada tumbuhan. Di planet Mars ada tumbuh-tumbuhan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di bulan ada tumbuhan nggak? Nggak ada. Kok ya? Kenapa di bumi? Kok tahu? Nah, ya kan, jelas ya. Kok bisa di bumi? Kalau di bumi nanti dilihat ya. Tuhan ciptakan bumi itu bagaimana? Ya, itu nanti belajar geografi. Sekarang belajar biologi, karena tadi pagi ada yang masak bayam, ada yang masak lodeh, ya kan? Jadi kita belajar dari situ. Oke, dari tanaman sudah jelas. Berarti Tuhan ciptakan tanamannya atau prosesnya? Prosesnya. Sudah ya, Tuhan menciptakan prosesnya. Kita lanjut di ayat yang ke-14. Mungkin Ibu bisa baca ayat yang ke-14. Pasal 1 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda
yang menunjukkan musim-musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Oke, terima kasih. Di ayat yang ke-14 sampai 19 itu bagaimana tanah itu mulai diproses apa? Sintesisnya. Betul ya? Saya tidak bahas geografinya dulu. Tapi yang penting ada tahu, ada siang, ada malam. Ya, karena tumbuhan akan berproses itu. Urut enggak Tuhan? Urut. Nah, sekarang kita lihat yang ke-20. Tadi ada yang masak ikan goreng. Coba Anda baca ya, ayat yang ke-20. Firmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Terima kasih. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan. Berkeriapan itu apa ya? Ikan. Berkeriapan apa? Ikan. Banyak gitu ya, berkeriapan banyak gitu ya. Ikan. Banyak. Ikan ya, berkeriapan. Saya tanya, ikan tuh melahirkan atau bertelur? Kok aneh ya? Ayo, telur apa melahirkan? Bertelur. Telurnya ikan satu apa dua? Betul ya? Kata-katanya berarti benar ya? Berkeriapan makhluk yang hidup. Proses lagi. Bertelur dulu atau ikan dulu? Ikan dulu. Ikan dulu karena ada supaya bisa bisa dijawab tadi. Karena apa? Tuhan menciptakan loh. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dia sebutkan gurami. Dia sebutkan ikan mas. Pokoknya ikan. Betul ya? Pokoknya ikan. Berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kalau burung bertelur apa melahirkan? Kok sama ya? Kok sama? Bertelur semua. Siapa yang rindu makan burung dara? Tuhan Yesus. Burung dara goreng enak. Iya. Siapa yang kangen burung dara goreng? Oh, enggak juga ya. Iya. Bebek goreng. Bebek enak ya. Bebek goreng ya. Enak ya. Ayam goreng lebih enak lah ayam goreng. Iya. Nah, ini ditulis sama Tuhan loh. Ditulis sama Tuhan sendiri loh. Berfirmanlah Allah. Allah yang berfirman loh. Hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Prosesnya burung itu bagaimana? Burung dara. Bebek. Enggak. Prosesnya sama konsepnya. Bertelur. Proses. Sudah bisa? Sudah bisa? Ya. Biologinya, IPA-nya sudah bisa ya. Berarti ikan mas, gurami, Ikan kakap. bebek, kakap, berarti bertelur. Oke, kita lanjut. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Yang paling besar itu ikan apa? Paus. Ikan Paus ya? Paus. Itu hidup di laut apa di? Tuhan itu loh. Tuhan itu loh bisa langsung nyiptakan ikan tuh kok besar gitu ya. Ya kan? Sudah dijelaskan. Ada ikan besar, kemudian apa? Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Bergeraknya yang apa? Yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Prosesnya jadi bukan hanya menciptakan gurami, ikan lele, ya, ikan kakap. Ya, ikan kakap itu ikan air tawar atau air laut? Air laut, ya betul kan, kecil kan. Ikan paus, ikan hiu. Nah, tapi Tuhan langsung satu paket. Proses. Betul nggak?
Jadi semua ada prosesnya ya. Berarti percaya ya sekarang ya, bahwa biologi semua itu Tuhan ciptakan. IPA itu Tuhan ciptakan. Oke, saya ungkapkan lagi di sini. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya. Berkembanglah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ada prosesnya. Makanya telurnya ikan itu sekali burung itu ratusan. Bayangno kalau kita bertelur. Tidak bayang tuh ya kan, punya anak satu itu kali seorang ya. Zaman dulu bisa dari Bu Christine, maminya itu keluarganya berapa? 12 apa? 17. Ada yang lebih dari 11. Ayo, ada sudah ada seperti itu. Iya kan? Dulu mami saya itu keluarganya 17 di situ. Ya. Nah, kemudian di ayat yang 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Sudah jelas ya? Semuanya itu berproses. Nah, sekarang kita lihat yang ayat ke-26. Siapa yang bisa bantu untuk membacakan? Ayo, ayat yang ke-26 yang keras tuh. Ya, 26. Bisa? Kejadian 1 ayat 26. Nah, Bapak, ayo. Firmanlah Allah, Ya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kalau kita manusia apa seperti tadi prosesnya? Lain. Ayo saya tanya, sama? Nah, sama. Tuhan nyiptainnya gimana? Ada yang tahu? Bisa dibaca lagi? Ayo, yang sebelah sini bisa dibaca lagi. Ayat 26. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Terima kasih. Ada yang bawa bolpen? Ada. Coba dilihat. Ya, ada bolpen. Ayo dibaca pelan-pelan. Baiklah, dibaca coba. Baiklah, Kita menjadikan manusia berhenti dulu. Ada yang aneh nggak kita? Ada. Ya, apa? Bisa seperti jamak. Oke, coba dilihat lagi. Dilihat lagi di Alkitab. Kitanya itu apa? Apa? Huruf besar. besar. Betul nggak? Ayo, itu bukti di firman Tuhan. Kitanya itu huruf besar. Berarti Tuhan serupa dan segambar Allah ini yang bagaimana? Apakah Tuhan menciptakan ada manusia yang jahat, baik, manusia yang munafik, manusia yang jorok, manusia yang sakit? Apa Tuhan menciptakan seperti itu? Tidak. Tidak. Ayo, coba pelan-pelan ya. Gambar dan serupa Allah. Serupa dan segambar Allah. Kitanya huruf besar. Nah, apakah kita ditulis gitu? Laki dan perempuan kemudian berkembang melahirkan seorang anak. Begitu? Tidak. Tidak.
manusia diproses Tuhan tidak seperti itu. Ada yang bingung, ayo supaya tidak bingung, supaya kita yakin bahwa Allah kita itu siapa. Jadi kita ini ke anak cucu dengan yakin mendoakan, tadi berjalan dengan iman, tahu Allah kita gimana, nggak ragu kok. Bicaranya adalah confident, bicaranya yakin saya ke Hermina. Betul. Ada keraguan? Nggak ada. Kok bisa? Kerasa nggak? Pernah nggak hidup seperti itu? Kok bisa? Saya tanya, kalau tadi binatang itu diproses, binatang air laut dan air tadi diproses di air, berarti hidupnya di mana? Kalau tumbuhan tadi diproses di tanah, hidupnya di mana? Lah kita ini hidup di mana? Yo, dunia benar. Lah sekarang kita ini hidup di mana? Supaya kita ini kerasa bahwa benar-benar hidup kita ini di mana? Bukan hanya bayang-bayang firman Tuhan ini begini, firman Tuhan ini. Enggak, firman hidup ini nyata ini, firman ini. Ayo. Bumi itu bundar, gambaran kita bundar. Kalau dari luar angkasa kelihatan bumi, tapi kita ini hidup di mana? Di atas tanah, di atas tanah. Padahal kita ini diciptakan Tuhan apa? Ini diciptakan, bukan berfirman lagi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan. Nah, di ayat 27 maka Allah menciptakan apa? Baru dinamakan manusia. Tadi dinamakan apa? Kita. Di ayat yang ke-27 Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambarnya. Sudah mulai ditahu. Apa gambarnya laki dan perempuan? Apakah sini dijelaskan laki dan perempuan? Enggak. Oke, saya kasih bukan ilustrasi ya, saya kasih sesuatu yang luar biasa. Om bisa maju ke depan sebentar. Nah, maju ke depan. Nah, Om seakan-akan menjadi tubuh manusia. Betul ya, tubuh manusia. Kalau tubuh manusia, kalau saya bicara, Om lihat ke sana, kira-kira? Lihat sana ya, oke. Pernah enggak Om, begitu jalan ke suatu jalan, kok rasanya jalan ini saya enggak enak ya, saya tak muter. Pernah? Om jalan gini ya, Om jalan mungkin jalan ke sini. Lalu terus Om merasa enggak enak, aku tak jalan sana aja deh, muter. Pernah enggak? Dalam hidup? Pernah? Pernah ya? Itu karena perasaan atau kata hati atau nggak tahu apa, tapi pernah merasakan itu nggak? Pernah ya? Pernah ya? Pernah. Itu yang kadang kita namakan suara hati jiwa. Mungkin Bu berdiri. Bentar, Om jangan duduk. Om jangan duduk. Nah, Om ini badan saya misalnya. Mungkin nggak melihat ke sana Om. Nah, badan saya. Nah, Om ini badan, ya, yang bisa disuruh dari otak, jiwa dan pikiran. Lah, Tante jadi jiwanya. Maju ke depan. Nah, jiwanya bilang, Om jangan ke sana Om, nggak enak. Jiwanya yang ngomong, betul nggak? Coba. Berarti Anda nempel jiwanya. Di gini. Jangan jalan sana. Ya, muter aja. Betul kan? Saya tanya, kok bisa ya punya perasaan begitu? Seperti kayak tadi Bu Sinta ya, Bu Ngarti. Kok bisa? Jalan, sudah tahu jalan ke sana, tahu-tahu dari hati bilang jangan ke sana. Betul ya? Betul ya? Pernah ya merasakan di situ ya?
suruh putar. Yang nyuruh badannya apa yang nyuruh belakangnya? Roh, betul ya. Ada belakangnya. Terima kasih, Om. Terima kasih, Aki. Bisa tahu dulu nggak? Betul ya? Betul ya? Jadi ada badan, ada jiwa. Yang saya bicara sekarang roh dulu. Roh dulu. Dia nepuk roh kecilnya. Tadi kan dibicarakan kita, betul ya? Kita ya, ditepuk. Dulu kita mikirnya suara hati. Jangan ke sana. Aneh ya? Aneh nggak? Lah Tuhan posisinya di mana? Benar. Ada dalam hati, ya betul ya. Kalau di dalam hati ini kira-kira pernah nggak Anda mengalami suatu kesalahan? Pernah. Kenapa salahnya? Karena nggak menuruti kata hati, nggak menuruti roh yang di dalam hati. Iya, kok bisa nggak nurut? Kenapa? Jalan maunya sendiri. Jalan maunya sendiri. Nah ini sudah mulai terbentuk. Karena apa? Badan. Betul ya? Sudah tahu makanannya manis, punya penyakit diabetes. Enaknya suara. Betul kan? Ya wes, udahlah. Kali ini aja terakhir. Betul gak? Badan ini gak kuat. Betul ya? Sudah mulai tahu ya? Budi ya? Di sini Tuhan menciptakan kita bagaimana? Serupa dan segambar Allah. Bukan proses. Bukan proses. Saya kembali lagi. Kalau tanaman di luar tanah mati karena prosesnya dia di tanah. Kalau ikan prosesnya di air. Udara, burung prosesnya ada juga bertelur dulu. Manusia prosesnya di mana? Kasih karunia Allah. Betul, kasih karunia Allah. Tapi bagaimana kita hidupnya? Kita punya akal budi, kita diciptakan alat selam bisa di bawah air. Ya toh, kapal selam bisa di dalam kapal selam. Terus buat terowongan bawah tanah, bisa buat kereta api, bisa kan? Karena akal budi kita. Kita ini hidup di mana proses? Kan sering kita ini konflik, betul kan? Iya kan? Tahu ada cucu begini, jangan salah. Investasi itu kesana itu pasti enggak itu investasi bodoh. Kadang-kadang cucu kita di mana? Oh ini enak ini untungnya, betul kan? Tapi Anda belajar nggak investasi? Enggak kok. Tapi kadang-kadang perasaan ini ngomong kan? Betul. Tadi yang tadi tante kan di belakang itu jiwanya, rohnya ngomong. Sudah kasih tahu jangan investasi. Pertanyaannya, jiwa itu dikasih tahu siapa? Roh Kudus. Iya benar. Roh Kudus nanti di ayat berikutnya Roh Kudus. Tetapi pada awalnya siapa? Allah. Apakah di sini diceritakan Allah itu suatu roh? Ayat kita ini Bisa ya? Bisa mulai nangkep ya. Oke, agak sulit memang karena manusia itu tidak diproses. Kalau saya ulangi lagi, kalau tumbuhan prosesnya lewat tanah, ikan-ikan lewat air, burung-burung lewat udara, manusia diciptakan, betul, serupa dan segambar Allah, betul. Kita hidupnya kita ini berarti di mana? Udara, air, apa tanah? Ayo, mulai. Tadi kasih karunia bener, roh Allah bener. Berarti hidup kita di mana? Di atas tanah. Hah? Di atas tanah. Di atas bumi. Ya, sudah di atas bumi. Ayo coba sekali lagi terus. Ayo, luar biasa. Sudah bisa berpikir. Ayo. Ya, di atas tanah karena kita berada di atas tanah. Kita menguasai tanah. Nah, coba lihat kata-kata di huruf besar.
kita. Kalau dari ayat-ayat yang ke belakang, Om, tante, bapak, ibu pasti bisa lihat ada roh kecil, ada roh besar. Berarti hidup kita ini diproses di alam apa? Alam roh, roh Tuhan. Jelas, tidak ada yang lain. Semakin kita dekat dengan Tuhan, itu alam kita. Prosesnya kita itu di sana. Dan Tuhan tidak menciptakan manusia jahat, munafik, jorok, penyakitan. Tidak. Tidak pernah Tuhan menciptakan. Bisa. Mau tahu ya? Kalau tanaman tadi diproses di tanah, ikan diproses di air, kita diproses di roh. Roh Tuhan. Kita ini diproses sendiri sama roh Tuhan. Karena serupa dan segambar. Nah, kalau kita ini keluar dari sana, bisa nggak itu? Bukan lagi stres. Rohnya bukan lagi mati, stres. Orang stres itu gimana? Nggak ada kasih karunia, nggak ada damai, nggak ada tenang, nggak ada. Siapa yang tiap pagi bangun pagi, wow, langsung baca Alkitab atau langsung goreng ikan? Ya itu hidupnya kita di situ, alam kita itu di sana. Kalau kita keluar dari alam itu, nggak bisa. Kita akan kecewa banyak orang. Di sini apakah diciptakan manusia yang gede? Seperti saya ini gede ini. Dulu saya nggak gede, mungkin saya bisa sebesar Pak Wijaya saya dulu. Karena saya latihan jadi gede ini dulu. Tahu ya, dan di sana di situ. Iya, di situ. Ya. Ya karena kita punya budi, kita dari diri kita menciptakan di situ. Udah ya, Tuhan itu menciptakan proses. Gak ada muncul, gak ada. Proses semua. Hidup kita berarti diproses supaya apa? Masuk terus di dalam alam roh, dekat dengan Tuhan, sehingga bisa merasakan kasih karunia, bisa adanya mujizat. Mujizat itu nyata. Kok bisa sebelah ini membantu Bu Mira, betul ya? Bu Narti, sorry, ke Bu Narti. Kok bisa? Betul ya? Bisa terima? Ini nyata ya? Nyata ya. Jadi firman Tuhan ini bukan katanya ya. Firman Tuhan bukan katanya. Saya tidak menceritakan firman, saya tidak mengulang kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan itu nyata. Ya, Tuhan itu nyata. Ada prosesnya. Kita pun diproses di alam roh. Tidak ada punya anak keluar dari perut seorang ibu kemudian bilang saya tak menjadi superhero. Enggak ada. Ya, enggak ada. Proses. Di dalam perut ibu kandungan ada proses. Udah tahu ya? Prosesnya ada di mana? Alam apa? Alam roh. Rohnya besar. Karena apa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar. Jadi firman Tuhan ini bukan katanya, tapi asli loh. Prosesnya ada, teknisnya itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya mau diberkati, mujizat, nggak bisa Anda keluar dari alam roh, nggak bisa.
Karena begitu Tuhan itu pimpin, kadang sakarnya kita sendiri itu yang menjadikan kita apa? Keluar kayak tadi. Ya toh, orang kalau ikan keluar dari air mati nggak? Ya sudah. Kita stres kena dunia. Kalau kita tidak di dalam roh tadi, alamnya kita memang. Karena kita diciptakan Tuhan, alamnya Tuhan. Kalau kita nggak deket Tuhan, makanya Yesus bicara apa? Akulah satu jalan ke dada yang lain. Kenapa dada yang lain? Karena Yesus tidak melalui apa? Proses kehidupan yang misalnya suami istri, enggak. Betul kan? Virgin Maria. Sama seperti kitab Kejadian. Sudah yakin itu Tuhan? Sudah percaya ikut Tuhan? Sudah percaya? Sudah percaya? Sekarang lebih yakin enggak? Harusnya Bapak berikan apa? Ini bukan omongan, bukan cerita, bukan saya cerita bagus, enggak. Prosesnya ada. Nah, oke. Berarti Tuhan menciptakan apa? Ekosistem, sistem loh, proses loh. Ya, betul nggak? Oke. Sebentar lagi ada apa? Chinese Imlek. Artinya Imlek apa? Kongsi pajak itu artinya angpau. Angpau. Ya. Tulisan China itu dibuat sesudah Kristus atau sebelum Kristus? Ada yang tahu? Sebelum. Oke. Sebelum ya. Semua udah jelas ya. Tulisan Chinese dibuat sebelum Kristus. Oke. Saya koma dulu ya. Tadi di kitab Kejadian semuanya itu apa? Proses. Semua proses, bukan kebetulan loh. Betul. Bukan kebetulan. Nah, saya mempelajari, saya melihat ada di tulisan Chinese. Karena kenapa saya bawa tulisan Chinese? Karena memang saya lagi ngomong-ngomong sama guru saya bahasa Chinese. Gimana supaya anak-anak minat bahasa Chinese? Ya kan, sekarang kadang-kadang kalau tesnya banyak gitu, mereka jadi waduh sulit banget bahasa Chinese, ya kan? Akhirnya saya ikut belajar bahasa Chinese. Ini sampai gimana supaya anak-anak ini suka, betul ya? Nah, ini ada tulisan Chinese. Chinese diciptakan sesudah atau sebelum Yesus lahir? Sebelum. Bisa lihat semua di sini? Hah? Kok bisa tahu? Mo, betul kan? Iblis. Ini iblis. Maaf, ini halaman saya satet juga. Ini apa? Mo. Betul? Artinya? Yang belakang kelihatan? Ayo dilihat gambarnya pelan-pelan. Mo, setan. Belum. Ini masih mau. Sudah. Ini musimnya Imlek, jadi dikit-dikit tahu gitu loh. Kalau mau itu apa? Setan. Sekarang adik ini tahu belajar mau itu apa? Setan. Ya kan? Mau itu apa? Setan. Nah, di dalam tulisan mau itu ada dua huruf. Nah, ada Selim. Betul ya? Dua orang gambarnya. Betul kan? Lihat ini ya. Dua. Coba dilihat di atasnya ini kan ada dua. Yang paling bawah itu apa? Kalau ini saya tutup bawahnya apa? Hah? Kue. Waduh, semua jago bahasa Chinese ini. Wah, rasanya dapat angpau ini. Iya, bawahnya adalah kue. Loh, kok aneh ya? Kalau kita lihat yang di sini ada dua mu itu forest, hutan, betul nggak? Ada hantu. Nah, setan demon itu apa?
Mo, di dalamnya ada kue, itu setan. Betul ya? Kue itu setan. Terus kemudian ada yang di tengah. Itu kalau bahasa Chinese siapa? Kalau di tengah? Hutan yang luas. Yang terakhir Lin. Betul kan? Saya tanya. Taman Eden itu di mana? Taman apa? Bahasa Indonesia Eden itu taman apa? Hah? Taman Firdaus. Oke, tak ulangi ya. Saya ulangi tadi ya. Tadi apa ini? Mau. Dalamnya ada kue, ada hutan, betul nggak? Betul ya. Nah, sekarang kita bongkar lagi nih. Ini kue ya, yang tadi ya. Kue ya, betul ya. Oke. Kue ini kita bongkar. Dalamnya ada apa? Kayak angka 4 itu apa? Rahasia itu apa? Secret. Rahasia. Ya, itu ya tadi di situ. Kemudian orang ini apa? Anak. Kemudian Dian ini apa? Taman. Loh, kok bisa sama? Taman Firdaus. Di dalamnya muncul demon. Adanya ular tadi. Kok bisa? Sebelum Yesus lahir. Aneh nggak Chinese? Kok bisa? Kebetulan. Tak pernah Tuhan menciptakan kebetulan. Karena di kitab Kejadian selalu ada proses. Anda tambah yakin nggak ikut Kristus? Karena hidup. Dan ini bukti. Saya belum lihat yang bahasa Jawa, tapi saya lihat bahasa Chinese. Itu karena before Jesus Christ, sebelum Yesus lahir. Kok bisa ada tulisannya demon? Ada kue yang ada di Taman Firdaus. Ada Earl, ada 2 anak. Di situ Earl itu kan 2. Di situ kok bisa? Aneh ya? Kebetulan? Tidak. Berarti Tuhan kita Yesus sih tenang. Yesus tenang. Nah, itu guyon sebenarnya di sini. Sudah terbukti ya. Berarti kitab Kejadian dulu Adam dan Hawa sudah ditulis di Chinese kuno. Terbukti. Berarti kalau Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran, saya tidak ragu. Semuanya ada, faktanya ada semua. Sekarang kita lihat lagi. Oh, ini apa? Hah? Cuan, perahu. Betul kan? Ayo, ini apa tadi? Berarti belajar tiga huruf tadi ya. Mo, kue, ini cuan. Cuan itu perahu kecil apa perahu gede? Nah, cuan, perahu besar. Cuma punya cuan itu adalah perahu besar. Ingat ya, cuan. Di belakang berarti nanti ikut tes ya. Cuan ini tulisannya kalau kita pecah-pecah, dipecah tulisannya. Tadi kan cuan ini ya. Kalau kita pecah menjadi, nah ini perahu kecil. Perahu kecil apa gede? Perahu kecil. Ini apa? Pak. Ya, berarti Pak, betul kan? Ini zaman yang sebelumnya itu. Nah, yang ini apa? Loh, saya tanya, waktu zaman Nuh tuh berapa keluarga? Berapa? 8 orang.
tepat ya? Kok bisa? Paku ya. Paku. Nanti Bu Sri boleh dicetak, ini sudah ada yang ada guru bahasa aneh ya? Iya. Bisa nyata ya? Iya. Duh, perahu zamannya no tuh orang Cungkua bisa nulis. Kok bisa ada paku? Ada 8 keluarga di situ, 8 bahasa. Kok bisa? Aneh ya? Baru tahu ini ya? Waduh, berarti umur berapa Om sekarang Om? 70 lebih baru tahu. Wih juga baru tahu. Puji Tuhan dong. Sama-sama kita tahu gitu. Iya kan? Luar biasa. Luar biasa. Berarti sudah berapa kita belajar nanti bahasanya? Mo, koi, sama jual. Kata-kata yang mudah. Kata-kata yang mudah. Satu lagi. Wow, apa ini? Betul. Apa artinya? Artinya apa? Mulia. Mulia kan? Budi mulia ya, ada budi mulia. Berarti kebenaran lah. Betul kan? Kalau bahasa Inggrisnya righteousness. Ini bahasa Chinese, apa namanya ini? Ya, betul, boleh. Ini bahasanya tadi apa bacanya? Bacanya betul ya? Bacanya apa? Sekali lagi. Tahu gambarnya modelnya atasnya kayak ada? Kayak ada kambingnya. Betul nggak? Betul ya? Ada kambingnya. Berarti sudah berapa kata yang dibaca tadi? Nah, ada yangnya. Mulai ke gambar. Sudah mulai ngerti sudah. Iya, itu nanti kasih, cinta kasih, betul nggak? Ya, ada yangnya. Betul nggak? Kambing kan? Sate kambing kan? Lapar nih. Di sini. Nah, kalau kita pecah kambing sama wo. Yesus apa? Domba. Nah, baru tahu ya? Iya. Bagaimana Tuhan kita? Luar biasa. Masya Allah. Jadi di sini pengantar belajar ya, sama-sama belajar ya. Enak ya belajarnya, nyata ya, belajarnya nyata. Itu yang dimaksud Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid. Jadi sebelum Imlek saya kasih belajar bahasa Chinese. Oh iya. Nah, koinya yang benar-benar membangun hidup Anda, Bapak. Mujizat selalu nyata karena kita hidup di alam roh Tuhan. Kalau kita keluar dari sana nggak mungkin. Seperti tadi ikan keluar dari air, burung kita tenggelamkan di air, mati. Kita tenggelam di dunia, mati. Ego, ya, munafik kita apa semua. Tapi kalau kita hidup di alam roh Tuhan, itu adalah proses kita. Tidak ada kebetulan dengan Tuhan. Semuanya proses. Mujizat bukan kebetulan, tapi itu nyata pernyataan Tuhan. Karena benar nanti itu di dalam Tuhan. Oke? Thank you. Mari kita tutup dan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau bukakan kembali firman yang luar biasa. Mulai dari kitab Kejadian Tuhan, kami belajar, kami tahu bahwa kami adalah ciptaan serupa dan segambar Tuhan. Buatlah makin hari diri kami tidak memandang usia, tetapi makin hari makin kita mengerti bahwa alam kita, roh Tuhan selalu menyertai kita. Dekat dengan Allah itu adalah alam kita. Bapa, terima kasih firman-Mu sungguh luar biasa. Firman-Mu menghidupkan roh kami dan mendekatkan kami ke alam roh itu adalah habitat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini urapilah jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, sehingga benar-benar semakin hari semakin Kau muridkan kami, Tuhan.
termasuk hamba-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bertekun lutut kepadamu, mendekat kepadamu, dan jadikanlah kami selalu hamba-Mu yang setia. Tuhan, ini kami, ini doa kami. Urapi kami semuanya di dalam kasih karunia-Mu, di dalam berkat-Mu, di dalam jalan-Mu, dan sertailah kami untuk menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian diberkati firman. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Agus dengan firman yang sudah kami dengar. Dengan ini kami boleh mengerti proses bagaimana kita ada di dalam roh Tuhan. Terima kasih dan doa syafaat. Mari. Kami mengatakan dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak atas segala kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu hingga kami dapat datang di tempat ini, berkumpul di tempat ini, untuk beribadah di tempat ini. Semua hanya oleh kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pastor Agus, Engkau memberkati dalam pelayanannya, dan Engkau memberkati setiap apapun yang dikerjakannya. Engkau memberkati kehidupannya dan memberkati seluruh keluarganya, dan Engkau memberkati Bapak Wijaya di tempat ini Tuhan, yang telah berjerih payah untuk kami, antar jemput kami. Kiranya Engkau memberkati jerih payahnya, memberkati pelayanannya, memberkati kehidupannya, memberkati seluruh keluarganya, dan setiap pekerjaan usahanya Tuhan buat berhasil. Dan Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Semua jemaat di tempat ini kiranya Engkau memberkatinya, dan mereka yang sakit Kau berikan kesembuhan, mereka yang lemah Kau berikan kekuatan, dan mereka yang kekurangan Kau mencukupinya Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua, bangsa kami Tuhan. Mereka yang kesulitan Tuhan tolong, dan program pekerjaan bagi kepemerintahan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun sampai tingkat terendah Tuhan tolong. Kiranya setiap program, setiap apapun yang direncanakan Tuhan menolong, dan Tuhan kehendaki setiap yang baik untuk kesejahteraan bangsa kami. Dan Kau tahu Tuhan, apapun yang dikerjakannya, yang direncanakan, jikalau Tuhan tidak berkenan, kiranya Tuhan luputkan, dan Tuhan pimpin dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Kau tolong Tuhan dalam bencana-bencana di luar sana Tuhan, tolong mereka semua. Kiranya Engkau melindungi mereka semua yang di luar sana, yang sedang mengalami ada bencana apapun. Dan Tuhan tolong, kiranya Tuhan berikan damai sejahtera dalam seluruh kami, bangsa kami, dan Tuhan melindungi kami semua, dan Kau berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus sungguh baik, dan bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan juga tolong Tuhan gereja-gereja dimanapun berada, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang di kota-kota maupun yang di desa-desa, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan Tuhan bawa kepada jalan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Sekarang tiba saatnya kita persembahan. Persembahan itu. Amin. Kita persembahan dijalankan, kita pujikan kasihnya seperti sungai. Saya serahkan kepada Bu Yeni. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk berkat firman yang luar biasa. Saya di sini mau menyampaikan sedikit pengumuman untuk ibadah minggu depan. Minggu depan kita masuk di dalam ibadah Imlek. Di situ saya mengimbau jemaat pakai dress code merah, batik merah boleh, apapun pokoknya merah. Terus lagi bawa angpau. Angpau bukan buat saya loh ya. Angpau nanti kita tukar. Tapi angpau itu ada duitnya, bukan ada duitnya. Dikasih duit mek cemban. Tahu cemban ya? 10.000 aja gak usah kayak. Terus nanti di dalam ampaunya itu pakai ampau loh ya, bukan pakai amplop loh ya. Ya ampau ya, yang nggak punya kertas ampau bisa minta ya. Jangan pakai amplop putih, bukan ya. Pakai kertas ampau merah. Nanti di dalamnya itu ada ayat. Saya minta dikasih ayat. Ayat ditulis ayatnya, tapi bukan cuma ayat itu. Misalnya saya mau nulis 1 Tesalonika 5 ayat 17, tak tulis bunyinya tetaplah berdoa. Gitu ya. Dan setelah itu di bawahnya ditulis namanya Bu Sri. Misalnya gitu ya. Nah, itu nanti kan ditukar. Kita kan sudah biasa tukar kado ya. Terus kemarin di ibadah Agustus kita juga sudah tukar nasi kotak, sekarang tukar ampau ya. Itu nanti kalau misalnya mau nulis doa dulu. Tuhan, apa sih yang mau tak tulis ini? Saya soalnya melayani, bukan asal-asal tulis. Itu ya, mau belajar dengar suara Tuhan. Apa yang mau ditulis nanti ditukarkan sama temennya yang di sini, yang ada satu di komunitas ini, dikasih identitas. Lah, nanti kalau misalnya ayat, misalnya saya tukar sama Bu Sri, terus Bu Sri ini nulis ayatnya ngenai saya, gitu misalnya ya, saya nggak boleh marah. Ya, tidak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi, doakan. Itu kita harus introspeksi diri. Nah, itu salah satu cara kita untuk belajar berubah, nanti bertumbuh dan berbuah. Kalau dari tahun ke tahun pancetai percuma. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus buat kita percuma. Jadi ayo kita belajar, terutama belajar dengar suara Tuhan.
Sebelum nulis ayat, tolong doa dulu. Tuhan, apa sih mau tak tulis ini? Jangan lupa di dalam amplopnya ada duitnya ya, cemban. Syukur-syukur misalnya baik hati tak kayak gombal, terus saya sing nerima. Kalau tulisannya dari Busri tak balesi duit lojing gitu ya. Ya, jangan lupa dikasih identitas biar tahu, tapi bukan buat menghakimi, bukan ya, karena kita belajar melayani, kita belajar memberkati karena kita diberkati. Amin. Jangan lupa minggu depan pakai dress code merah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Agus terutama. Luar biasa ya. Sudah dibukakan jelas ya, semakin percaya enggak sama Tuhan Yesus. Tadi tak lihat ini jagonya Kuoi ini Pak Iman. Busri ini guru les dulu, guru les Kuoi. Jadi kiranya jangan hanya didengar aja ya. Ini kan tak lihat ini banyak oma-oma ini apa tenglang-tenglang katanya ya gitu ya. Ayo ini jadikan pegangan untuk apa? Cari jiwa baru. Betul enggak? Jelaskan ini. Sebelum Tuhan Yesus lahir ternyata ada kata-kata Mandarin itu tadi. Saya dapat loh tadi. Kita nggak tahu, saya pun ya nggak tahu loh. Kok iso ya, kok ketemu ya. Itu luar biasanya. Pak Imam pun ya terheran-heran ya. Pak Imam ini umur 74 ya, tapi dia baru kenal Tuhan Yesus kurang lebih sudah ada 5 tahun Pak Imam. Belum ada 5 tahun. Kaget otomatis ya. Betul enggak? Omongnya Busri tambah kaget. Kok iso pas itu ya. Ya kiranya jangan hanya didengar ya, tadi ya sudah dijelaskan semua ya. Berarti kita tidak hidup di tanah. Tadi ada yang di mana? Bumi, tanah. Ada yang hidup di laut dan lain-lain di dalam alam roh. Ya, kiranya benar-benar jadi pegangan ini. Ini kita puji Tuhan sekali. Ini tadi kuliah cepat singkat ini, tapi benar-benar membukakan kita semua ya. Jadi apalagi lansia. Saya kira tadi pertama-tama lihat tuh kok kejadian ini ngomong cerita ikan, wah balik nanti ke mana ya. Cocok ini ya orang-orang ini. Tak kira ternyata benar-benar dibukakan kita semua. Ya betul dah. Ya kiranya jadi berkat ya, nanti jadikan pegangan untuk kita cerita ke sesama kita. Nah, saya yakin kok di tempat ini saya bukan hanya untuk mengundang hamba-hamba Tuhan, kemarin pun dapat berkat, hari ini pun dapat berkat yang sangat luar biasa. Amen. Karena kita tidak hanya punya misi diberkati, memberkati, saling mengasihi, penuh inovasi itu sudah lama. Nah sekarang kita punya visi lagi, yaitu apa? Berubah, bertumbuh, dan berbuah. Diisi terus sama Tuhan. Hari ini pun kita diisi. Untuk apa? Mulai kita berubah. Terlebih lagi jadi lansia cuma gini-gini aja, cuma ada ibadah sana, melok sini. Tidak jelas gitu loh. Tapi di sini bukan mau ngecap, kiranya jadi berkat. Yang diuntungkan siapa sih? Nanti anak cucu kita. Buat berkat kita sendiri, semakin intim sama Tuhan. Terlebih lagi kita makin dalam loh sama Tuhan, ngerti loh bahwa kita hidupnya di mana. Sekarang kalau ditanya hidup di mana, bingung kabeh ya. Jadi orang Kristen hidup di mana? Dan kita lihat ya plongo kabeh tadi ya. Ya kan setelah dijelaskan tadi secara gamblang ya, ikan di laut ya, tanaman di tanah, burung di udara ya. Ditanyai kamu hidup di mana, bingung. Sama saya juga mikir loh tadi di mana ya. Ternyata kita hidup di dalam roh. Jangan keluar ya. Ingat ya, tadi pesannya jangan keluar. Ya kalau keluar tadi bukan stres saja, nanti tambah wis tak karuan ya. Terima kasih sekali Pastor Agus Antama, juga buat Bu Christine. Ya kiranya bukan hari ini aja, terus akan memberkati, terutama jadi berkat buat lansia. Saya yakin segala apa yang dilakukan untuk lansia akan menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan tahu. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah sore hari ini. Tuhan
damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus hari ini kita diingatkan bahwa kehidupan kita pasti melalui proses. Dan kiranya apa yang kita dengar hari ini menjadi berkat buat kita semua, terlebih untuk kita ceritakan di luar sana, biar ada jiwa-jiwa baru mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang dan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Marilah Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat Pastor Agus Antama Tuhan. Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Engkau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati di dalam rumah tangganya Tuhan. Engkau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Saya juga berdoa buat Ibu Christine Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi penolong suaminya Tuhan, menjadi suatu hal yang luar biasa di dalam rumah tangganya Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Agus sama Ibu Christine. Kiranya menjadi berkat kita semua. Untuk doa makannya sama
Tuhan, kami bersyukur kalau kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah menerima Tuhan berkat rohani yang begitu luar biasa atas hidup kami, supaya hidup kami boleh mengerti bahwa hidup kami itu ada di dalam roh-Mu ya. Kami hidup dalam alam roh-Mu, supaya kami Bapa sungguh-sungguh tidak keluar dari kehidupan roh yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh Tuhan di misi ini Tuhan. Kami boleh Tuhan bertumbuh berbuah, dan Tuhan senantiasa boleh berubah, bertumbuh dan berbuah dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan menikmati berkat jasmani. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membalas dan berlipat dari gandanya Bapa. Sucikan, kuduskan yang Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga Tuhan dengan maha hidup Tuhan, makanan ini menjadi kekuatan bagi kami terus untuk setia melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan. Haleluya. Amin.